Halo guys, ketemu lagi sama gue Yoka. Kali ini gue mau ngomongin tentang transisi jadi programmer kayak ada hal yang harus disiapin yaitu untuk kita belajar bahasa Inggris. Oke, pertanyaan adalah kenapa kita harus belajar bahasa Inggris buat jadi programmer? Karena banyak banget sumber belajar yang bagus banget di luar sana yang pakai bahasa Inggris. Contoh itu ada FreeCodeCamp, itu kayak bootcamp gitu tapi online dan gratis. Dia ngajarin tentang JavaScript, ada yang di webnya, ada di Node-nya, dan programming secara umum. Ada lagi Udemy, dia bayar, tapi murah banget, kayak cuman 160.000 biasanya gue beli, kayak 200.000 tapi udah bagus banget isinya. Dan bisa ada beli buku di Kindle atau di Google Books. Nah, selain itu sebenarnya ada lagi kenapa kita harus belajar bahasa Inggris, karena waktu kita jadi programmer, kita bakal banyak banget baca dokumentasi. Misalnya kita pakai framework, kayak framework itu kayak apa ya? Kayak eee, jadi ibaratnya ada bahasa pemrograman, nanti ada kayak tools yang kita pakai, itu buat menyederhanakan namanya framework. Itu biasanya dokumentasinya ditulis dalam bahasa Inggris. Atau kayak misalnya kita pakai bahasa pemrograman Python atau apa gitu, itu biasanya juga bahasa Inggris juga. Ada bahasa Indonesia dokumentasinya, cuman biasanya itu akan ketinggalan dibandingin sama yang bahasa Inggris gitu. Dan kalaupun ada itu cuman kayak buat yang gede-gede aja sih gitu. Kalau yang buat lebih khusus, misalnya mau pakai kayak gue di JavaScript pada recent React gitu, nah itu biasanya akan ketinggalan gitu. Dan kegiatan kita jadi programmer itu kan 99% tuh biasanya pakai bahasa Inggris sih gitu. Samping itu juga karena kita pakai bakal biasanya bakal banyak pakai open source, jadi kayak yang, software-nya itu dibuka buat umum, itu biasanya akan ada satu 2 isu gitu. Misalnya kita memakai apa tapi nggak bisa, atau misalnya ini kok, ada bugs-nya gitu. Nah itu biasanya buat komunikasi di forum atau di GitHub atau di Discord itu, biasanya pakai bahasa Inggris juga gitu. Jadi tadi penting bahasa Inggris gitu. Kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, kita bakal terbatas banget, karir kita jadi programmer. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya kan belajarnya kan? Tadi kayak, ada alasannya, sekarang gimana caranya? Ada beberapa hal yang bisa dilakuin. Pertama kita belajar nih asumsinya kayak masih belum lancar ya. Kebanyakan sekarang kan kita udah bisa bahasa Inggris sampai beberapa tahap gitu kan, gitu. Karena biasa dari awal udah ada YouTube, apalagi anak-anak yang zaman sekarang ya udah ada YouTube, udah ada segala macam. Ini ada aplikasi namanya Duolingo. Duolingo itu Duolingo. Nah, Duolingo itu dia aplikasinya dari mobile, ada di Android, bisa di-download di sini di duolingo.com. Itu dia akan belajar, ada banyak bahasa di sini, salah satunya bahasa Inggris. Dan kalau buat dari yang cuma tahu bahasa Indonesia gitu, itu bisa juga belajar bahasa Inggris dari bahasa Indonesia. Nah, biasanya nanti dia akan dikenalin kayak misalnya dari awal ada kayak, gambar anak laki-laki, nanti dia bahasa Inggrisnya apa. Jadi lebih, belajar itu lebih kayak mungkin lebih kayak anak bayi gitu lah ya, caranya natural gitu. Kalau anak bayi kan kita nggak diajarin kan kayak, "Ini artinya apa?" Nggak, tapi langsung ditunjukin nih, ini kayak gambar apa, bilangnya apa. Dan Duolingo itu juga kan kayak gini gitu. Dan ini lumayan fun belajarnya, eee, gratis juga, bisa dicoba. Habis itu ada juga yang kayak, caranya lagi gimana, caranya adalah dengan banyak baca artikel bahasa Inggris. Dulu gue juga nggak bisa, tapi suatu aja. Jadi kayak zaman dulu itu, waktu zaman kayak gue SMA gitu, itu bahasa Inggris gue nggak terlalu bagus ya. Cuma waktu zaman kuliah dulu, dosen-dosen kan banyak yang nyuruh bukunya, rujukannya pakai bahasa Inggris kan. Terus gue kayak sotoy aja gitu. Eee, Sotoy baca-baca nggak tahu ini artinya apa, segala macam gitu. Eee Habis dari sana buka-buka kamus masih nggak ngerti juga, tapi ya udah dihajar aja terus itu berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai akhirnya, waktu itu tahu-tahu tes TOEFL hasilnya lumayan bagus. Dan maksudnya gue ngomong itu buat apa, bahwa sebenarnya kayak, kita tanpa les atau sejenisnya pun bisa nguasain bahasa Inggris gitu, nggak perlu les, nggak perlu apa, asal kita baca artikel bahasa Inggris terus terus aja gitu. Tapi setelah itu ada dasarnya ya, kayak mungkin tadi yang Duolingo itu ada beberapa itu. Itu, bisa kok. Nah, ini ada beberapa sumber yang kita kan menjadi programmer gitu.
bakal enak banget kalau misalnya temanya itu sama gitu. Ini ada beberapa yang pertama dari Freecodecamp News, yang itu dari dev.to. Yang dari Freecodecamp itu kayak gimana? Bentuknya kayak gini sih dia. Freecodecamp News gitu. Ini ada beberapa kayak misalnya getting started with React, bla 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 gitu misalnya. Atau misalnya apa. Nah, ini Freecodecamp ini yang tadi gue bilang gratis tadi. Mungkin nanti lain kali akan gue bahas kayak di sini ada apa aja resource-nya gitu. Tapi kurang lebih ini akan tentang programming kurang lebih. Misalnya how to write more effectively and develop your unique style. Kita juga bisa baca-baca di sini. Di sini apa bahasa Inggris. Kalau misalnya belum mesti kayak terbatas itu, kita juga bisa ini sih kayak kalau nggak ada klik kanan nanti translate atau apa. Kalau bisa kita nge-set browser kita dari bahasa Indonesia ya bisa dibaca juga. Yang kedua itu dev.to, dia sama juga kayak Freecodecamp. Bedanya ini bukan coding bootcamp sih, tapi lebih kayak orang-orang mau nge-share aja tentang programming segala macam itu. Misalnya gimana caranya kita buat best practice ya, web application bisa dibaca gitu. Nah, ini yang biasanya bahasa-bahasa di sini biasanya juga akan dipakai di dokumentasi kita sih. Jadi kalau misal dari awal kita transisi udah mulai baca-baca kayak gini, itu akan sangat membantu banget ketika kita nanti bakal baca dokumentasi atau jenisnya gitu. Dan itu bisa sebenarnya bisa kayak nyuri dari sini nih, Kak. Misalnya ada kata-kata apa, kita bisa pakai. Nah, habis itu ada lagi caranya biar bisa jadi bahasa Inggris itu, yaitu dengan nonton film bahasa Inggris. Kalau dulu banget gitu, gue suka nonton film bahasa Inggris, nggak tahu artinya apa, terus ditinggal tidur. Jadi kayak masuk aja di otak. Nah, tahapannya kan awal-awal pasti bingung kan biasanya kan. Kayak, ini ada bahasa Inggris nih, tapi kita nggak tahu artinya gitu. Kita bisa, misalnya kayak pakai bahasa Indonesia subtitlenya. Tapi gue akan sangat menyarankan buat subtitle itu pakai bahasa Inggris. Kalau misalnya bingung, itu bisa lihat kamus sih. Tapi yang pengen diincar adalah gini sebenarnya. Sebenarnya untuk kita ngerti satu kalimat tuh mungkin nggak perlu tahu semuanya gitu sih arti perkataannya gitu. Jadi misalnya kita ada subtitle bahasa Inggris dan subtitle bener ya, itu pada dasarnya akan kayak mungkin dari sekian satu kalimat nih ada 5 kata gitu. Biasanya ada satu atau dua yang bolong kita kan bisa nyimpulin gitu. Dan dengan kayak gini kita bisa mulai berpikir bahwa ngartiin dengan konteks gitu. Karena kan susah banget kan untuk kita ngerti semua kata kan, apalagi di awal. Nah, dari sini kalau ketika kita subtitle bahasa Inggris sudah bisa, baru mulai kita hilangin, nggak pakai subtitle tadi. Gitu. Ini nggak usah buru-buru sih kalau yang di sini sih. Jadi kayak, tadi kan gue pernah bilang kan kalau kayak bahasa Inggris gue tadi itu jelek banget gitu. Itu juga lagi-lagi modal sotoy gitu sih, sok tahu gitu kayak ya udahlah nonton film pakai bahasa Inggris. Nah, habis itu ada lagi, bahasa Inggris itu kan sebenarnya kan bahasa itu kan sebenarnya aktif ya, kita ngomong sama orang kan. Jadi kayak misalnya kita pasif itu, kita ngebaca. Kita ngebaca, itu pasif gitu. Kita dapat informasi masuk, udah kita cerna itu informasi maksudnya apa gitu. Nah, terus tadi ada juga dari baca, ada juga yang dari pendengaran kan, kayak kita nonton video segala macam itu bisa juga gitu. Dan yang terakhir ini lebih ke komunikasi dua arah sih, karena pada akhirnya kan bahasa itu kan komunikasi dua arah. Kayak tadi misalnya yang gue bilang tadi, kalau misalnya kita jadi programmer, suatu saat nanti kita bisa aja kayak ke GitHub atau misalnya ke tempat yang dokumentasi kita bisa nanya ke mereka gitu atau ke forum-forum. Nah, itu penting banget buat ngelatih itu gitu. Karena suatu saat nanti ketika misalnya kita jadi junior, terus habis itu jadi software engineer biasa dan ketika jadi senior itu biasanya mulai dituntut buat aktif gitu loh. Kayak kita nyari-nyari framework, nyari-nyari teknologi yang bisa dipakai terus kayak ngebenerin bugs yang agak susah yang harus ngomong ke forum gitu. Dan ini buat ngelatih itu juga. Dan ini ketika kita komunikasi dua arah itu perlu dicatat bahwa grammar kita, kayak tata bahasa kita nggak perlu perfect, nggak perlu sempurna gitu. Yang penting adalah orang itu tahu kita ngomongnya apa gitu. Kayak waktu dulu gua keluar juga eh, ngomongnya juga pas lagi ngomong itu nggak selamanya bener sih bahasanya sih. Nggak bener-bener perfect lah. Mungkin kayak dari 100 tuh cuman kayak 75, 80 gitu.
Tapi itu udah cukup, yang penting adalah lawan bicara kita tahu gimana ininya, kita ngomongnya apa, maksudnya apa, dan gimana responnya gitu. Dan ini nggak mesti pakai suara sih, jadi kita nggak mesti ngomong. Karena kita kan programmer jarang, maksudnya yang penting adalah komunikasinya kan. Kayak di forum tadi juga biasanya kan kita ngetik kan, jarang pakai suara. Kalau emang bisa pakai suara, itu oke gitu kan. Itu bisa ngebantu kita buat ngelatih lebih. Tapi kalau itu nggak bisa, sudah terbatas, atau misalnya kita malu atau kayak gimana gitu, atau misalnya kita belum pede banget, itu kita bisa dari via forum aja sih. Kayak mungkin apa ya, nanya di sana, misalnya nanya kayak, gue pengen belajar nih, gimana sih caranya? Gitu. Tapi pakai bahasa Inggris ya, kan banyak tuh forum-forum kayak gitu. Gitu. Yang penting adalah kita bisa buat komunikasi, gitu. Karena yang tadi kita dapetin di ngebaca, di nonton, itu harus dialirin juga ke orang lain gitu loh, biar komunikasi dua arah itu jalan. Gitu. Habis itu adalah kita coba bikin tulisan pakai bahasa Inggris. Eh, Bikin tulisan pakai bahasa Inggris ini bergunanya nanti kalau kita ini sih. Misalnya kita mau ngelamar nih. Kalau ngelamar ini dari pengalaman gua yang cukup meninggalkan impresi adalah kalau kita bikin lamaran dalam bahasa Inggris. Nah, itu biasanya kayak lebih ke kita bisa bikin pakai bahasa Indonesia gitu. Tapi itu kayak ngasih tanda bahwa oh kita juga bisa loh kayak bahasa Inggris kita lancar jadi kita bisa nyari informasi bla 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 gitu walaupun nggak ditulis ya karena biasanya itu udah kayak eh, kemampuan dasar harus bisa baca dokumentasi. Nah, buat ngebantu ini, gue juga masih belum perfect di sini. Ini bisa install namanya Grammarly. Jadi Grammarly ini ada kayak gini bentuknya. Dia akan kayak ngasih tahu kalau oh ini salah loh. Dia ibaratnya gini nih, dari tadinya itu mana tadi? Nah, misalnya kita ada salah nih, jadi dia akan ngasih tahu nih idea-nya. Oh harusnya itu dia ya accordingly harusnya pakai koma gitu. Jadi yang salah-salah ini nanti kita akan lama-lama akan kerekam gitu misalnya. Misalnya kayak tuh Yaur jadi juar. Nah, yang kayak gitu nanti akan membantu banget gitu. Nah, yang terakhir sampai kapan? Sebenarnya sampai dulu gue pernah waktu sekolah itu ada kayak dosen gue bilang, bukan dosen sih, kayak guru ya, guru waktu SMP gitu. Kamu belajar bahasa Inggris sampai kamu mimpinya itu pakai bahasa Inggris itu. Gue nggak tahu berapa enggak sih. Tapi tapi mungkin kayak logikanya gini gitu. Sampai eh, kita itu natural itu pakai bahasa Inggris itu. Jadi kayak bahasa Inggrisnya udah nggak perlu mikir. Ketika kita udah kayak ngebaca sesuatu, bahasa Inggris itu udah kayak second nature, kayak apa ya, kayak kita nggak perlu effort lagi, nggak perlu usaha lagi buat membaca itu, sampai sana sebenarnya. Gitu. Karena kita awalnya kan di sini mau jadi programmer, programmer itu nanti akan padat banget sama yang namanya bahasa Inggris gitu. Semua bukunya itu kita bisa dibilang bahwa resource kayak sumber-sumber belajar yang ada di Indonesia itu ketinggalan banget buat ininya, buat programming ya. Kalau kita bandingin sama yang bahasa Inggris gitu. Karena perusahaan-perusahaan gede banget itu kan ada di ini ya. Jadi sebenarnya kayak gini kan ikut banget sama industrinya, sama universitasnya gitu. Dan rata-rata universitas yang bagus buat ini, terus kayak eh, industri yang gede-gede buat ini itu masih ada banyak banget yang di luar dan itu pakai bahasa Inggris. Bahkan kayak universitas-universitas yang mungkin kayak di negara-negara Jerman sekalipun itu buat papernya atau risetnya lagi-lagi banyak yang diterjemahin ke bahasa Inggris. Jadi banyak banget yang bisa dapetin sana. Dan makanya ini akan menjadi sesuatu yang kritikal banget. Gitu sih. Jadi ini nggak akan mudah, terutama buat yang belum terbiasa ya, buat dengan bahasa Inggris gitu. Tapi akan menjadi salah satu investasi yang oke banget dan berguna banget sepanjang karir kita jadi programmer. Nah, oke, sekian dulu buat yang saat ini tentang belajar bahasa Inggris dan persiapannya. Semoga berguna. Sampai ketemu lagi. Bye.